Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainul Hasan dengan NR terakhir 035. Jadi, eh, saya dari kelompok B12 dan saya akan mendemokan untuk soal pertama di modul 2. Intinya di soal ini kita diminta untuk membuat website yang dimana nanti dalam sebuah website ini akan menggunakan Dokter Compose. Di dalamnya akan menggunakan 3 service. Yang pertama ada backendnya sendiri yang akan menjalankan node dari file node yang ada di resource. Intinya itu untuk batasannya itu adalah untuk memanajemen resource, yaitu memori maksimal di 256 MB dan penggunaan CPU di 0,5. Kemudian backend ini sendiri baru akan jalan ketika Archcore atau nanti database-nya itu sudah dalam kondisi sehat. Yang kedua itu service-nya bernama Archcore atau database dalam image Redis. Nah, nanti di sini nih bakal ada fitur untuk health check. Yang terakhir ada monitor terminal menggunakan image engine X. Nanti di sini bakal nge-monitoring sesuai dengan port sesuai dengan localhost yang udah di set juga di 7070 sebagai front end ya. Langsung aja kita mulai untuk ininya. Ini yang pertama di sini saya udah bikin juga Docker Compose-nya, tapi mungkin saya akan jelasin aja di VS Code-nya itu sendiri. Nah, jadi pertama untuk ARD sendiri nanti di sini bakal ada DB host menggunakan ini Archcore. Kemudian ada DB port di 6379. Nah, untuk Docker Compose itu sendiri, pertama itu bakal ada service itu adalah segini. Nah, dia itu bakal ngejalanin semua kontainer yang ada, karena di sini kita bakal membuat job kontainer. Yang pertama itu ada namanya Archcore, dia menggunakan image Redis. Kemudian juga dia menggunakan volume. Untuk Archidata yang udah di set di sini, volumenya namanya Archidata supaya nggak hilang. Kemudian di sini juga networknya menggunakan Arch Network, udah di setup di sini juga Arch Network, dan semua kontainer ini networknya harus sama supaya nanti saling terhubung. Kemudian di sini yang fitur jailbreak yang diminta di soal, dia menggunakan CMD di CLI dan menggunakan ping juga. Intervalnya selama 5 detik, timeoutnya 3 detik, kemudian akan diulang sampai 5 kali. Ketika ini berhasil, maka kondisinya sehat. Kemudian yang kedua itu ada energi node atau sebagai backend-nya yang ngejalanin folder node yang ada di sini sesuai yang udah dikasih di resource soal. Di sini juga menggunakan network yang sama, kemudian juga mengakses env file .env yang udah kita kasih ini. Kemudian di sini ada ini depend on, itu maksudnya itu kayak kontainer ini bergantung pada service healthy-nya yang di Archcore. Nah, ini jadi supaya kayak sambungan dari soal yang tadi juga, ini nggak akan jalan kalau misalnya Archcore-nya itu healthy check-nya itu gagal. Nah, di sini juga ada resource yang diminta, yaitu di limit pada memori sampai di 256 aja, sama CPU-nya di 0,5. Yang terakhir ada monitor terminal menggunakan image engine X. Kemudian networknya sama, portnya itu di 7080 sesuai yang diminta di soal. Volumenya ini sesuai patch dari engine X-nya itu sendiri. Dan kemudian ini juga depend on energy node. Jadi ini bakal dijalankan setelah backend-nya siap, seperti itu kurang lebih. Mungkin cuma itu yang diubah dari kode-kodenya. Makanya kita bisa langsung aja nyalakan Docker Compose Up Build min D. Simpelnya di sini script komen ini adalah untuk menjalankan semua kontainer yang ada di folder soal 1 ini, Docker Compose-nya, kemudian di build, jadi download semuanya, kemudian dijalankan secara daemon min D atau secara terminal. Mungkin agak nunggu dulu aku.
Oke, di sini prosesnya sudah selesai. Jadi kurang lebih di sini pertama dia download dulu dependensi yang diminta sampai di ekstrak dan kemudian di akhir di build. Nah, ini udah dibuat dan kemudian database Redis kita udah sehat. Kemudian kita bisa langsung aja cek untuk websitenya itu sendiri. Di port 7070. Nah, di sini untuk mukanya udah sama, kemudian coba kita akses energinya. Oke, udah benar juga. Di sini kalau kita refresh, maka di sini bakal ininya bakal nambah ya unitnya. Nah, yang perlu dicek di sini adalah ketika kita down, kita tool up docker compose down. Bentar, tuh docker compose down. Dia bakal nge-stop. Kemudian coba kita nyalakan lagi docker compose up min d, nggak usah di wait lagi. Oke, kemudian kita cek lagi untuk ininya. Nah, ininya memorinya tetap dan itu enggak kereset. Mungkin cukup di situ untuk soal nomor 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Kolbia Sidiki, NRP 023 dari kelas B. Jadi di sini saya ingin mendemonstrasikan praktikum modul 2 TKA, yaitu nomor 2. Oh ya, sebelumnya saya dari kelompok B12. Oke. Nah, jadi di sini yang pertama itu, nah kita sebenarnya di sini buat yang nomor 2 itu kita menyusun Docker Compose dengan beberapa sistem yang ada. Jadi di mana di sini ada backend, object storage, dan juga Nginx. Nah, jadi di sini backendnya itu kita pakai Express.js, object storage-nya kita pakai min.io, dan di sini Nginx ini sebagai reverse proxy. Nah, object storage ini berfungsi untuk menyimpan sebuah file yang akan diunggah nanti gitu. Oke, jadi yang pertama di sini sama backend terus object storage menggunakan term file env yang terbesar. Oke, nanti kita buat file env juga. Tulisannya berjalan ketika object storage sudah siap menerima koneksi, dilarang mengekspos port ke host. Semua akses ke backend harus melalui Nginx reverse proxy. Jadi sebelum kita backend harus melalui Nginx. Jadi ketika kita ingin akses backend di sini kita itu harus melalui Nginx gitu. Ini object storage menggunakan image minio, menggunakan volume minio data untuk ngecek untuk masuknya di sini sebelum ini backend. Oke, jadi di sini makanya nggak berhasil melihat localhost. Nah, ini sebenarnya buat yang ini tuh kayak settingan dari setiap service-nya itu apa aja ketentuannya. Ini di sini backend-nya seperti ini, object service seperti ini, dan Nginx-nya seperti ini. Oke, setelah kita menjalankan service-nya, nanti kita bakal lanjut ke beberapa hal yang ada di sini. Oke, kita langsung aja buat masuk ke terminalnya. Nah, tadi sebenarnya di sini aku udah buat ya Mas Mbak untuk Helium. Nah, jadi sebenarnya di sini aku udah buat follow storage di sini. Sebenarnya itu tinggal make aja ya untuk membuat sebuah directory atau sebuah file. Ini kita edit aja masuk ke follow storage. Next, ini kita setup lagi bagian backend-nya jangan lupa kita harus buat env terlebih dahulu. Di env itu harus di luar backend dan di luar Nginx. Oke, jadi di sini kita buat aja buat env-nya itu izin kompas ya Mas Mbak. Nah, jadi buat env itu kan kalau pernah buat website itu biasanya env itu buat ngejalanin dari sebuah website itu. Nah, biasanya env itu kan juga berisi user dan juga password dari
dari website tersebut gitu. Makanya di sini ada menu admin satu lagi dan menu admin itu. Kemudian di sini lanjut aja, kita di sini harus membuat backend ya. Jadi di sini buat backendnya lanjut aja. Mungkin di sini aku link copy settingannya ya. Jadi di sini buat backendnya bernama Holo Backend dan versionnya versi 1, dan di sini kita pakai Express Backend atau deskripsinya Express Backend with Minio, dan di sini untuk main servernya itu ada di server JS, nah yang nanti bakal kita buat juga gitu. Lanjut aja kita lihat. Jadi kita nano dulu bagian env tadi, itu udah aman. Kita next jadi backend. Nah, masih lagi nano prefix JSON. Nah, oke, jadi di sini udah aman buat package JSON-nya. Nah, kemudian di sini lanjut aja kita buat server di backend. Saat ini harusnya gini. Setelah itu kita buat backend-nya. Bagian server DJS. Ini kita lihat, kita masuk ke backend dulu. DJS. Nah, dari ini kayak settingan dari folder backend kita gitu. Ini ada beberapa error handling dari status-status yang bakal kita jalani nanti. Nah, ini nanti bakal kita coba pakai yang namanya ipdoc. Nah, sebenarnya di sini tadi aku udah pakai Postman ya, Mas Bak. Tapi nggak tahu kenapa Postmanku ini nggak bisa dibuka. Jadi mungkin kalau kita buka itu nggak bakal keluar gitu. Aku udah beberapa coba install berulang kali dan uninstall berulang kali. Pokoknya intinya download ulang tapi tetap nggak bisa gitu. Jadi pakai di sini aku pakai buat pengetesan nanti pakai ipdoc aja ya. Oke, setelah itu di sini di backend juga pakai, kita harus membuat yang namanya docker file. Ini docker file sebenarnya untuk menjalankan dari beberapa. Nah, oke, jadi docker file-nya dia ada npm start dan lain-lain ya, atau run npm install dan lain-lain. Sebenarnya kayak ini bakal kayak jadi perintah yang ngejalanin beberapa server backend tadi. Nah, ini kita jangan lupa untuk konfigurasi Nginx-nya. Coba kita lihat lagi. Jadi Nginx, jadi mau ya config. Ya udah ada buat default config-nya. Mau itu ya, batasnya tadi kosong. Oke, setelah itu jangan lupa buat docker compose.yml. Nah, ini buat menjalani seluruh perintah baik itu dari backend maupun Nginx-nya tadi. Ini ada yang salah bukan? Nah, ada terus ke YML-nya harusnya bukan berada di bagian Nginx, sorry. Oke, keluar dulu storage. Jadi sebenarnya aku di sini ya Mas, sebenarnya di sini aku untuk kapasitasnya aku sudah membuat, jadi ini pakai notepad juga buat jelasnya biar lebih cepat dan nggak makan waktu. Jadi docker compose.yml ini sebenarnya udah ada di latihan soal kemarin ya Mas Mbak. Jadi di sini kayak ini bakal ngasih kontainernya yaitu object storage seperti yang dibilang tadi untuk menyimpan dari file-file yang akan diupload, dan ini pokoknya, dan di sini untuk health check-nya nanti, dan di sini ada backend dan juga Nginx seperti yang sudah dijabarkan pada soal tadi. Oke, setelah sudah tinggal kita jalankan semua service yang ada tadi. Dapat compose up.
Mungkin kita tunggu saja bagian ini. Sebentar, di sini ada error ya Mas Mbak. Jadi sebenarnya di sini untuk salah tadi mengangkatnya sebenarnya di sini kalau kita lihat di sini 8080 itu sudah ada yang pakai ya, mungkin ini dari beberapa waktu sebelumnya dan pendulasan yang diberikan sama Pak Fuad, yaitu di big data. Nah jadi mungkin di sini aku mau ganti aja ke port 8081 nanti ya. Cari aja, kita lihat bagian ini di.com lepas dan ini. Nah, ini kita lihat bagian ini harusnya kalau import 9000 nyaman. Ini banyak sini portnya kita ganti aja 8081. Nah, kemudian kita gitu aja. Kalau tadi nggak bisa, kita down dulu bucket mappers down, cari semuanya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk up lagi. Kemudian oke, jadi ini udah aman ya, nggak ada error. Kita lihat lagi docker manpost package. Nah ini udah ada ya. Nah tadi bedanya yang dengan tadi apa? Tadi itu memang berhasil ya. Jadi di sini backend sama object storage-nya berhasil, tapi tidak dengan nginx nya. Jadi di sini aku pengen semuanya itu berhasil sesuai dengan yang ada di soal gitu. Nah kemudian di sini lanjut aja, kita akses saja di bagian sini ya. HTTP localhost 8001 8001. Di sini ada yang namanya backend is running ya Mas Mbak. Jadi di sini membuktikan bahwa sebuah backend itu sudah berjalan sebagaimana semestinya ya. Dan setelah itu terjadi kan di sini backend sudah running ya. Ini jangan lupa untuk cek bagian ini tadi. Di sini kita tinggal aja new dan di sini passwordnya juga sama new tapi 123. Jadi di sini kita sudah bisa login dengan tadi huruf bahasa tadi ya, supaya dengan penamaan yang ada di bagian ini tadi itu. Ini kita tinggal lanjut aja di bagian sini, kita sudah masuk di filter bucket. Di sini bucketnya cuma ada whole files. Nah kemudian tinggal kita tes saja di sini itu di bagian epidoc ya Mas Mbak. Kita ada di bagian epidoc. Nah tadi sebenarnya di sini aku udah coba-coba bagian endpoint ini, mungkin kita bilang aja dan mulai dari awal. Jadi di sini kita tinggal cek di HTTP endpoint, kemudian tinggal kita post, kemudian kita tinggal masukkan linknya tadi yang bagian backend. Nah ini kemudian masuk ke epidoc. Satu aktif. Nanti di bagian body, for data, ini file, dan ini jangan lupa kita file juga biar bisa upload.
kita upload folder konten aja terlebih dahulu, mungkin yang ya, next aja terlebih dahulu. Nah jadi di sini sudah bisa ya Mas. Jadi di sini sudah berhasil upload dengan nama Kokabi tadi ini 94 bla 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 JTG. Oke, setelah itu coba kita lihat di bagian files. Nah ini sudah ada ya Mas buat dari file yang kita upload tadi. Kemudian kalau ingin kita cek lagi di bagian folder yang kita upload, ini bisa kita lihat di bagian sini. Kita kali juga satu. Nah ini sudah ada untuk name-nya tadi apa saja. Nah jadi untuk folder backend ini sudah benar dan bakal disimpan di menu konsol gitu. Nah setelah itu kita tadi kita lihat lagi harus menuju satu, pastikan bucket yang sudah ada unggah file melalui API. Nah ini kita sudah sampai sini, akses ke HTTP localhost, pastikan file yang diunggah muncul daftar. Itu kita sudah sampai sini, kembali ke menu GUI, periksa bucket file yang diunggah terus muncul di GUI. Itu tadi sudah Mas Mbak. Kita lanjut lagi uji persistence file dengan bucket compose down dan bucket compose up main d. Oke, kita uji aja di bagian sini. Ini ngebuktiin bahwa file yang sudah kita upload tadi itu masih ada di kontainer gitu. Kita klik aja di sini bucket compose down. Setelah itu kita bucket compose up, compose up main d. Oke, kita cek lagi di bagian sini. Kita sebenarnya tetap ada, dan mungkin ini kalau pengembangan kita menghitung aja. Nah ini masih tetap ada setelah kita bucket compose upload dan ketika kita bucket compose lagi gitu. Nah setelah itu kita lihat di sini di menu konsol, mungkin kita login kembali saja ya. Terlebih dahulu saja yang di sini admin dan menu admin 123. Jadi di sini buat filenya masih tetap ada, dan habis itu berarti di sini udah selesai. Nah, jadi di sini sebenarnya buat uji persistence ini sampai G dan sama H ini udah selesai ya. Kemudian kita uji bonus ya Mas Mbak. Nah kemudian di sini kita mau membuat beberapa file yang di atas 2 MB. Nah, jadi sini para agen melaporkan bahwa mereka dalam membuat file berkekuatan besar 2 MB atau lebih dan mendapatkan error 413 perbaikan. Terus kita menggerakkan membuat file dengan ukuran di atas 2 MB melalui endpoint upload tanpa ditolak. Nah jadi di sini sebenarnya aku bentar, aku ada nggak ya folder yang 5 MB, mungkin aku cari terlebih dahulu. Nah ini mungkin kita mau upload dari PDF ini aja ya, atau yang ada nggak video yang foto yang 5 MB. Bentar, aku mungkin cari sebentar. Kita coba buat ini. Kita kembali lagi di video. Sorry, upload ini. Kita kembali ke upload lagi, dan kita upload lagi di bagian yang tadi yang 5 MB di atas 2 MB. 2 MB ya. Videonya ya 2 MB. Ya mungkin ini aja ya. Mungkin aku bakal upload yang bagian Eka Distiana Putri ini. Tinggal send lagi aja. Jadi yang tadi. Nah, jadi di sini udah
terupload ya Mas Mbak. Buat file upload successful Eka Dextriana Putri, dan ini untuk cashnya di sini di atas 2 MB. Di sini bisa kita lihat di sini di atas 2 MB. Dan mungkin kalau kita lihat kembali di bagian di sini reference file, nah ini ada Eka Dextriana Putri .pdf. Nah setelah itu kita tinggal lihat saja di bagian sini. Nah ini ada yang, nah di sini udah ada Eka Dextriana Putri yang 2,7 MB gitu. Nah kenapa ini bisa terjadi? Nah sebenarnya di sini itu sudah kita setting di bagian Nginx, kan alurnya gini ya. Sebelum kita masuk ke backend itu bakal masuk ke Nginx itu ya. Makanya di sini, atau yang menerima request dan lain-lain itu Nginx. Makanya di sini kita perlu setup bagian Nginx itu sedemikian rupa supaya bisa supaya bisa mengatasi file di atas 2 MB. Makanya kalau kita lihat di bagian settingannya tadi di sini ls cd Nginx mix mix cd gimana mau ke config. Di sini sudah kelihatan bahwa file max body size-nya itu 100 MB. Nah, sebenarnya ini bisa 30 MB dan lain-lain. Jadi di sini aku mentopin aja untuk 100 MB saja supaya bisa menangani beberapa kasus tersebut. Nah, sebenarnya 1 GB juga bisa, tapi kan kayak terlalu keberatan gitu ya. Di sini untuk hal itu aku maxin 100 MB, soalnya kebanyakan file itu seperti PDF, habis itu Word dan lain-lain itu mestinya paling normal atau paling besar itu 50 MB-an. Nah, oke, jadi untuk bonusnya juga sudah selesai. Di sini jadi mana? Jadi di sini bonus dan mendapatkan error ketika request friendly terlihat perbaiki terus materi bahasa dengan di atas 2 MB. Nah sebenarnya kalau di sini ingin kita tes lagi buat yang bagian itu tadi, misal di sini nanti aku hapus ya bagian climax body ini, itu bakal tidak bisa hal itu. Nah jadi makanya di sini buat climax body ini penting banget. Jadi ketika itu kita hapus, jadi nanti alurnya gini ya, misal kita coba lagi nanti kita compose down terlebih dahulu, kemudian kita compose up kembali. Nah setelah itu pastinya ketika hal itu terjadi maka nggak bisa upload yang di atas 2 MB, soalnya di sini batasnya itu 2 MB gitu. Sebenarnya kalau yang awalnya kayak gini default config ini mungkin kita masukin 2 MB itu bakal kayak max body size itu emang 2 MB gitu. Makanya di sini perlu kita tambahin menjadi 100 MB saja. Mungkin sekian Mas Mbak dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Ferry Ghazali dari kelompok B12. Di sini saya akan membuat video demo untuk pekerjaan praktikum modul 2 TKA untuk pekerjaan soal nomor 3. Di sini kita lanjut langsung saja untuk ke soal nomor 3-nya pekerjaannya. Di sini untuk yang pertama-tama kita disuruh menyiapkan suatu folder sesuai yang diinginkan. Di sini saya sudah membuat semua struktur foldernya. Tinggal kita cek aja. Oke, di sini pokoknya udah ada untuk folder web dan folder data dan ada docker compose.yml. Nah, ini udah kita setup SQL. Di dalam folder data ada setup SQL, di dalam folder web ada app.python, dockerfile, dan requirement.txt. Sesuai yang diinginkan oleh soal. Lalu lanjut ke yang kedua, untuk yang B. Di sini kita membuat file SQL. Di sini saya sudah membuat file SQL di mana di dalam folder data. Oke, sebentar. Nah, di sini sudah ada untuk setup .sql-nya untuk kita membuat database dan untuk create tabelnya dengan di mana ada NRP dan nama dengan keduanya menggunakan varchar. Oke, di sini saya harus menggunakan data kelompok saya yaitu B12 dan untuk tabel anggotanya dengan atribut NRP sebagai primary key dan namanya. Di sini adalah data-data dari NRP dan kelompok saya. Oke, lanjut yang ketiga. Di sini kita menggunakan Python Flash untuk connect SQL dengan nama host, user, dan kelompok saya dengan password 7 kode.
Oke, lanjut. Sebentar. Untuk yang C ini kita harus konekin DB plus host user kelompok saya B12. Di sini saya menggunakan di bagian Python yang app.python-nya yang menggunakan ini fungsi koneksi ke database sehingga retrace sampai berhasil. Dan untuk wait. Untuk bagian C terdapat fungsi connect underscore DB di bagian di file Python saya untuk menggunakan while true dan try except untuk memastikan koneksi data dapat berhasil. Ini sudah ada di code app.python saya. Oke, lanjut ke yang D mana? Eh, Menambahkan perintah SQL menggunakan port. Oh, ini app.route. Oh, ini yang rute utama menggunakan bagian yang ini. Bla 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 untuk select NRP nama from anggota order. Oke, lanjut untuk yang kelima yaitu Docker file. Ini langsung kita buka aja filenya. Nih, berikut adalah isi dari Docker file saya. Di sini jangan lupa untuk nanti kita juga jalankan Docker desktopnya yang kita sudah punya dulu agar bisa terjalankan isi proyeknya. Lalu untuk menggunakan base image.python ini, base image.python bisa menyalin semua kode yang telah dibuat di dalam kontainer dan pip install ini. Oke, lanjut untuk yang bagian F kita membuat file .yml. Berikut adalah isi kodenya. Eh, di bagian sorry, di mana sudah ada terdapat service DB volume web port depends on dan networknya di dalam isi code docker compose.yml ini. Oke, lanjut. Service database, environment volume, service web, port mapping depends on nama network. Dan untuk, nah yang tinggal terakhir tinggal kita jalankan saja untuk hasil akhirnya. Sini saya coba jalankan. Di sini karena sebelumnya saya sudah jalanin, saya harus docker compose down dulu dan kita jalankan docker compose main build-nya. Docker compose admin build. Ntar bakal untuk lokalnya bakal terbuka di localhost 8080 sesuai yang diinginkan oleh soal. Ini kayaknya sudah berarti. Coba kita buka. Nah, berikut sudah terlihat isi dari website lokalnya. Sudah sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh soal ya. Dari font, size, dan semuanya. Dan jika kita refresh akan menghasilkan nama-nama yang baru sesuai dengan data yang saya sudah input sesuai anggota dan NRP kelompok saya. Sekian untuk penjelasan pekerjaan demo soal nomor 3. Sekian, terima kasih.